Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh pendidik di seluruh dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita. Saya seorang mahasiswi dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada video kali ini, saya bersama dengan rekan saya akan membahas tentang pengembangan kegiatan bermain indoor untuk anak PAUD, LA maupun TK. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan permainan dan permainan indoor, kemudian manfaat permainan, ciri-ciri permainan indoor, dan hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam menentukan permainan atau bermain yang tepat yang diberikan kepada anak sesuai dengan usianya. Di sini juga kami nanti akan melampirkan beberapa contoh permainan indoor yang bisa dilakukan oleh anak di dalam RA, TK maupun PAUD. Tentunya sesuai dengan usia anak dan juga melatih atau menstimulus pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, untuk materi pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, Layana Musfirah. Terima kasih kepada Anita yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan isi dari PowerPoint yang telah kami diskusikan, yang telah kami bincang-bincang, dan kami membahas tentang pengembangan kegiatan bermain indoor. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Layana Musfirah, dan teman kelompok saya adalah Anita. Kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami membahas tentang pengembangan kegiatan bermain indoor. Nah, di sini ada pengertiannya, manfaat bermain, dan selanjutnya akan saya bahas. Nah, jadi bermain itu ada perbedaan antara bermain dengan permainan. Bermain itu adalah semua aktivitas anak yang membuat anak itu merasa senang, dan itu tidak ada aturan bermainnya. Sedangkan permainan sebuah aktivitas bermain anak yang dia ini di dalamnya itu memiliki aturan main, ada hukumannya, dan ada hadiahnya. Nah, jadi nampak ya perbedaan antara bermain dengan permainan. Kalau bermain tidak ada aturannya dan itu hanya untuk bersenang-senang, sedangkan permainan dia ini memiliki aturan main dan itu juga menyenangkan. Nah, bermain indoor itu adalah suatu kegiatan aktivitas bermain yang dilakukan di dalam ruangan. Kemudian manfaat bermain. Nah, manfaat bermain untuk anak itu adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak, mengembangkan kemampuan motorik anak, mengembangkan kemampuan efektif anak, mengembangkan kemampuan bahasa dan sosial emosionalnya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri permainan indoor. Nah, jadi ciri-ciri permainan indoor ini digunakan di dalam kelas atau ruangan, dan permainan itu mudah dipasang, mudah dijinjing, mudah dibawa kemana-mana, tidak meribetkan, dan berukuran kecil dan ringan, tidak memberatkan. Harganya itu relatif murah, menunjang kognitif dan kreativitas anak, menunjang pembelajaran sentra dan areanya. Jadi dalam pengembangan kegiatan bermain indoor bagi anak usia dini, seorang pendidik itu perlu memperhatikan jenis permainan yang akan dimainkan oleh anaknya sesuai dengan usianya, dan tentunya dapat menstimulus pertumbuhan serta perkembangan anak itu sendiri. Nah, jadi di sini ada tiga sarana bermain. Ada 3 sarana yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan bermain indoor bagi anak. Di antaranya itu adalah sensori motor utama, yaitu permainan yang memfungsikan kelima panca indera anak didik seperti
pendengaran, peraba, pengecap, baru penglihatan dan penciumannya. Contoh kegiatannya itu bisa dilakukan seperti ini ya. Ada kubus kain, ada buku gambar, ada drum, meroncep, ada berbagai batu, alat musik tradisional, menjahit, kancing dan mani-mani, bola, botol, adonan tepung, kuas lukis. Nah, itulah contoh permainan indoor dari sensor motor. Yang kedua itu ada main peran. Nah, permainan main peran ini dapat meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, interaksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya. Contohnya itu kegiatan di indoor itu dapat dilakukan dengan anak itu seperti kostum profesi atau pekerjaan, kayak kostum koki atau polisi, tentara. Terus ada boneka jari, terus perkakas pertukangan anak. Jadi di situ tuh anak-anak bisa milih nih alat perkakasnya itu untuk buat apa. Kemudian ada balon tepung kreatif, terus ada wayang planel, ada balok yang bisa disusun-susun oleh anak. Kemudian yang ketiga ada pembangunan utama, yaitu permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide yang ada di dalam pikirannya, dan itu bisa menjadikan suatu hasil karya dari ide gagasan dia itu, dari pemikirannya. Contohnya itu seperti ada puzzle geometri, ada puzzle gambar, ada balok warna, balok natural, ada balok susun, ada tanah liat, pasir ajaib juga bisa. Nah, jadi di kegiatan ini tuh anak kayak puzzle itu dia bisa merancang apa yang dipikirannya, kayak susun balok. Dia tuh bisa menggunakan pikirannya dari idenya, aku harus buat apa, berimajinasi di situ. Dia bisa buat masjid, buat suatu hal yang baru yang dia ketahui dari pikirannya. Jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah setiap benda yang digunakan anak didik itu adalah alat stimulus perkembangan mereka. Benda yang sama dapat digunakan oleh anak didik yang berbeda dengan maksud yang berbeda, dengan tujuan dan manfaat yang berbeda pula. Jadi seorang pendidik harus bisa menempatkan kegiatan bermain apa yang tepat untuk anak didiknya itu sesuai dengan usianya, dan tentunya harus mampu menstimulus aspek pertumbuhan dan perkembangan anak itu tadi. Jadi kita sebagai guru harus milih ya kegiatan yang cocok untuk si anak dan harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi perbedaan usia anak itu akan mempengaruhi cara anak didik memainkan suatu benda. Kan gak mungkin sama nih permainan anak umur 5 tahun sama anak umur 2 tahun, gak mungkin kan. Jadi dengan demikianlah seorang guru harus mampu mengembangkan dan menstimulus kegiatan bermain yang mungkin selama ini itu tidak memenuhi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara baik. Jadi kalau dengan begitu ya sehingga membuat permainan yang dimainkan anak itu tidak mencapai aspek perkembangan yang diharapkan. Nah, jadi ingat ya untuk para guru-guru, untuk kita semua, upayakan kita bisa memberikan permainan yang sesuai dengan usianya agar perkembangan dan pertumbuhannya itu sesuai. Terima kasih, mungkin sampai di sini saja. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan saya kembalikan lagi kepada Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.